Koko. Halo para animers, yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime spring terbaru kali ini, yaitu anime Tensei Kizoku yang sekarang udah nyampe ke episode ke-11. Yang dimana di episode kali ini kita bakalan ditunjukin Babangken yang melakukan kontrak dengan Raja Iblis. Nah, buat kalian para penggemar bocil ubanan tapi overpower, nah langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot langsung saja kita galur ceritanya. Selebeu. Di awal scene kita ditunjukin para murid yang diminta buat melakukan sihir summoner. Karena Ilka Sensei memanggilnya, Ken pun mengira kalau dirinya akan dilarang untuk belajar sihir lagi. Tapi rupanya Ilka Sensei mengizinkannya karena sihir summoner itu bukanlah sihir tipe ofensif. Mendengarnya tentu aja membuat Ken kembali senang. Dan sensei mereka juga mengundang top lokal summoner bernama Great yang akan menjadi guru mereka. Dirinya kemudian menjelaskan dua tipe summoning. Yang pertama yaitu berkompromi dengan si monster sebelum dijadikan kontrak. Dan yang kedua, kontrak dilakukan dengan cara memunculkan monster dari dalam lingkaran sihir. Ken pun langsung menyadari bahwa Haku dan juga Gin adalah tipe yang pertama. Setelah membagikan kertas mantra pada semua murid, nampak mereka semua memanggil monster yang terbilang sangat normal. Setelah semua murid udah maju memperlihatkan monster yang mereka panggil, meski monster-monster itu terlihat overpower, namun terlihat B aja jika dibandingkan dengan monster yang dipanggil ama Babangken. Karena tibalah saatnya dia maju. Setelah mengalirkan mananya sekuat tenaga, secara nggak diduga inilah yang terjadi. Nampak sesosok pria bertanduk yang kayaknya sangat overpower muncul di sana dan mempertanyakan kenapa seorang bocil seperti Babangken dapat memanggil dirinya. Ternyata pria ini adalah sang Raja Iblis. Ken nampak mengeluarkan cahaya agar menutupi pandangan semua orang. Ken mengira Raja Iblis itu adalah bestinya Aron sang dewa jahat. Raja Iblis yang nampak angkuh dan bilang sama Ken yang cuma seorang bocil. Namun setelah memeriksa status Ken dan menghampirinya secara perlahan, Ken pun menghunuskan pedangnya. Karena hal itu, nyali sang Raja Iblis langsung ciut dalam seketika. Dan dengan senang hati, dirinya berniat untuk berkontrak dengan Babangken. Raja Iblis juga bilang bahwa dirinya akan menghancurkan sebuah negara jika diperintahkan oleh Ken. Mendengarnya membuat Babangken jadi marah padanya, karena ya dirinya tidak berniat seperti itu. Dan nama dari iblis ini yaitu Seto. Melihat kesungguhan Seto untuk jadi anak buahnya, ya tentu aja Babangken menerima padanya. Setelah itu, Great pun bertanya siapakah sosok yang dipanggil sama Ken tadi. Ken pun mengelak dengan beralasan dirinya yang tidak jadi berkontrak dengan sosok yang ia panggil tadi. Meski tahu ada yang aneh, tapi Great lebih memilih bodoh amat dan langsung pergi dari sana. Terus scene pun pindah pada sang raja dan yang lainnya. Sang raja pun bertanya makhluk apa yang dipanggil sama Ken saat pelajaran tadi. Meski Ken udah berusaha berbohong, tapi dirinya langsung diminta buat mengatakan yang sebenarnya. Betapa terkejutnya mereka bertiga ketika mengetahui Ken telah memanggil Raja Iblis dan bahkan melakukan kontrak dengannya.
Tentu aja sang raja panik karena dia tahu kalau Raja Iblis bisa meratakan negaranya dalam sekejap. Setelah mendengar penjelasan Ken saat melakukan summoner, Grat bertanya sebanyak apa mana yang dimiliki oleh Ken. Dirinya makin dibuat tak paham setelah mendengar Ken yang telah berlatih dengan sang raja pertama. Demi menjawab rasa penasaran Grat, sang raja minta Ken untuk menunjukkan status nggak ada otak miliknya. Dan Grat diminta untuk tidak membocorkan hal yang akan ia lihat nanti. Dan jika dirinya ketahuan membocorkannya, maka Grat akan segera dieksekusi di saat itu juga. Setelah itu, Ken memohon agar mereka tetap memperlakukan dirinya sama seperti biasanya. Mau tak mau, sang raja hanya bisa mengiyakannya saja. Akan tetapi, setelah mengetes status dan title mewakil dewanya, sang raja akan menurut jika Ken menyuruhnya buat memberikan kerajaan itu pada Ken. Dengan melihat semua hal tadi, seharusnya Grat dapat memahami kenapa dirinya harus merahasiakan semua itu. Terus sang raja memberitahukan kalau mereka akan mengadakan pertemuan resmi. Dan dirinya juga berniat memberikan gelar Viscount dan sebuah kota untuk diurus oleh Ken. Dan jika Ken berhasil mengurus kota itu, maka dirinya akan segera mengumumkan soal pertunangannya ke publik. Singkat waktu, setelah mengobrol dengan Sylvia soal kenaikan gelarnya tadi, tak lama setelah itu, pelawan cowok nampak masuk dan memberitahukan keadaan darurat yang terjadi di wilayah Gracia. Ada banyak monster yang terlihat memenuhi hutan di sana. Sesampainya Ken di rumah abangnya, setelah cukup banyak berbacot-bacotan, Gin memberitahukan soal keanehan yang terjadi selama 2 bulan terakhir, di mana jumlah monster yang gak ngotak membuat para petualang yang dikirim ke sana langsung diserang oleh para monster begitu saja. Setelah menjelaskan semua situasi darurat itu, Ken yang berniat masuk ke dalam hutan buat ngecek kondisi di sana. Hal ini jelas ditentang oleh abangnya. Meski awalnya terkejut, tapi jika dilihat dari pencapaian Ken selama ini, Gin pun jadi percaya pada adiknya itu. Ken pun langsung mencari informasi di guild petualang. Dia langsung bertanya pada Rudy. Rudy pun bilang bahwa monster di hutan semakin menguat sehingga para petualang tidak bisa mendekati wilayah itu. Dan nampak para petualang yang tubuhnya udah modar dengan luka setelah kembali dari sana. Tiba-tiba Millie dan Nina datang ke sana karena permintaan dari guild yang memerintahkan agar semua petualang berperingkat tinggi berkumpul di sana. Dan tentunya Cloud bersama yang lain juga akan datang. Mereka juga mengatakan bahwa saat ini jumlah monster di hutan bertambah jauh lebih banyak dan kuat, sehingga Ken bergegas akan melihat kondisi di dalam hutan secara langsung. Karena khawatir, mereka menyarankan agar Ken tidak pergi seorang diri. Ken pun memanggil Haku dan Gin untuk ikut dengannya. Saat menggunakan sihir pendeteksi, Ken merasa aneh karena seperti ada yang memperhatikannya dari dalam hutan. Dan karena hal itulah, Ken pun memanggil Seto, sang raja iblis, untuk membantu menyelidiki hutan tersebut. Dan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, Seto pun memanggil bawahannya yang bernama Dalmatia. Namun kakek-kakek ini malah bingung sendiri melihat Seto yang udah menjalin kontrak dengan Ken yang merupakan utusan dewa. Dalmatia pun menunjukkan salah satu kekuatannya pada Ken. Namun karena terlalu menggelikan, Ken memintanya untuk tidak menggunakan kekuatan itu. Namun secara nggak diduga, tiba-tiba aja para monster langsung bermunculan dengan begitu banyak. Dan inilah yang terjadi. Nampak Babang Ken langsung membawa kepala-kepala dari monster itu dan akan kembali ke kota untuk mengabari semua orang. Nampak Cloud dan Lina yang sudah tiba sangatlah terkejut melihat hal itu. Ken juga mengatakan bahwa masih banyak monster yang lebih kuat berkeliaran di hutan, sehingga mereka semua harus waspada.
Shin pun kembali ke Seto dan Dalmatia yang sudah mengetahui bahwa ada seseorang yang bersembunyi di dalam gua di tengah hutan yang terus mengintimidasi mereka berdua, sehingga mereka berdua langsung bergerak untuk memeriksanya. Dan ternyata itu adalah si Aron dalam wujud naganya. Namun saat sampai di tengah hutan, mereka berdua langsung disambut oleh segerombolan monster yang memenuhi hutan. Dan secara brutal, Babang Aron langsung mengarahkan semua monster-monster itu untuk mengamuk. Seto pun langsung berteleportasi untuk melaporkan hal itu pada Ken. Saat mendengar hal itu, Ken pun langsung meminta Cloud untuk mengumpulkan para petualang dan menahan monster agar tidak masuk ke kota. Sedangkan Ken akan pergi ke hutan untuk menghadapi monster-monster itu. Dan tanpa banyak bacot, Babang Ken dan Seto langsung bergegas menuju ke hutan. Namun terlihat Ivana yang menghadang Ken karena dirinya juga ingin pergi ke sana untuk membantu Ken. Namun Ken meminta Ivana agar tetap di kota untuk memimpin pasukan, sehingga mereka berdua pun langsung lanjut pergi ke hutan. Di sisi lain, terlihatlah Dalmatia yang melawan para monster di hutan seorang diri. Seto langsung memberitahukan bahwa musuh yang sebenarnya berada di dalam goa. Dan yaps, itu lahir dari anime Tensei Kizoku episode ke-11. Wedeh, kayaknya pertempuran melawan para kroco-kroco Aron udah dimulai. Untungnya Babang Ken udah melakukan kontra sama Raja Iblis. Tapi apakah mereka akan berhasil mengalahkan Aron yang merupakan seorang dewa? Jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slebeu.